Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Diza dalam acara podcast Bincang-Bincang. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber nih yang keren-keren, teman-teman. Dan kita akan berbincang, membahas saling sharing pendapat tentang berbagai isu yang saat ini lagi berkembang nih di negara kita. Khususnya mengenai substansi wawasan kebangsaan. Terus tentang bela negara, dan yang terakhir adalah tentang isu kontemporer terkini di bangsa kita. Nah, oke, kita langsung aja nih ya, kenalan sama dua narasumber kita ya, mulai dari Mas Rudi dulu nih. Halo Mas Rudi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik, Kak Pagi Diza. Mas, Alhamdulillah. Mas Rudi, cerita sedikit dong, Masnya ini sekarang lagi posisi ada di mana? Terus asal dari mana, sedang bertugas di mana untuk saat ini. Silakan Mas. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan ya, nama saya Rudi Semono. Untuk saya sendiri asalnya tuh sebenarnya dari Jogja. Untuk saat ini saya tinggal di Kalsel dan kebetulan ditempatkan di UPPKB atau Jembatan Timbang Kintab. Nah, itu mungkin sedikit profil dari saya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Mohon maaf nih, jembatan Kintab itu di Kalselnya ya Mas ya? Banjarmasin berarti? Di kalau jembatan timbang sendiri di Kintab di Kalsel itu yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, itu ada satu ya, satunya ada di Kecamatan Kintab. Itu jaraknya sekitar 3 sampai 4 jam dari Banjarmasin. Jadi Wow, lumayan lah. cukup jauh ya. Iya. Oke, kita beralih ke narasumber kita lainnya. Di situ ada Mas Singgih Nurmada. Halo Mas Singgih. Halo Mbak Diza, oke. Perkenalan dikit dong nama Mas. Oke Mas, nama silakan. saya Nurmada. Saya sedang bekerja di BPTT 11 Jawa Timur dan lokasi saya sendiri ada di Banyuwangi. Saat Tepatnya ini di UPPKB Watu Dodol. Oke, saat ini Mas Singgi ada di Banyuwangi ya, berarti di Jawa nih teman-teman. Mohon maaf nih sebelumnya, tadi kan dua narasumber kita udah berkenalan nih, ternyata saya sendiri belum kenalan nih ya. Oke, saya perkenalan ya teman-teman ya. Kenalkan, nama saya Rizky Putri Maulidiza, biasanya dipanggil Diza. Asal saya dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan saat ini saya sedang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di BPTD 16 Provinsi Kalimantan Tengah. Itu di Palangkaraya nih teman-teman. Jadi saya ada di Palangkaraya, Mas Rudi ada di Banjarmasin. Betul ya Mas ya? Mas Siti ada di Jawa Timur nih, di Banyuwangi nih. Kita kebetulan jauh-jauh banget ya Mas ya. Terpisah oleh pulau nih. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, walaupun kita semua ini berjauh-jauhan, tapi jangan lupa kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang bahasa Indonesia nih, bangsa Indonesia nih, kita tentunya udah nggak asing lagi nih sama kata-kata wawasan kebangsaan. Tapi sebenarnya kita itu paham nggak ya makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Nah, langsung aja nih ya, kita sharing nih sama kedua narasumber kita, Mas Singgi dan Mas Rudi, tentang wawasan kebangsaan. Nah, sebenarnya wawasan kebangsaan itu sendiri apa sih Mas? Dan sepenting apa sih wawasan kebangsaan itu bagi kita sebagai bangsa Indonesia? Silakan dimulai dari Mas Singgi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Diza. Jadi kalau menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam rangka mengelola kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa. Menurut saya, wawasan kebangsaan sangat penting karena merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Oke, cukup ya Mas? Ya, cukup.
Cukup. Oke, terima kasih banyak ya Mas Singgi atas penjelasannya nih. Jadi teman-teman, menurut Mas Singgi itu wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang suatu bangsa ya Mas Singgi ya. Dan cara pandang ini sangat penting bagi suatu bangsa karena merupakan suatu atau salah satu faktor dalam mencapai bangsa yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Gitu ya Mas Singgi ya. Ya, Mbak Disa, betul. Kalau menurut Mas Rudi nih Mas, gimana sih Mas? Apa itu wawasan kebangsaan? Dan sepenting apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri? Silakan Mas. Oke, terima kasih. Wawasan kebangsaan ya. Ya, kalau Ya, betul Mas. seorang warga seluk-beluk bangsanya sendiri, baik dari segala sejarah, keadaan terkini maupun cita-cita bangsa Indonesia ke depannya seperti apa. Untuk selanjutnya, wawasan kebangsaan itu akan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Dan wawasan kebangsaan itu sangat penting karena hal tersebut yang dapat menentukan bangsa dalam menempatkan diri pada tata cara berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Seperti itu Mbak, kira-kira. Oke. Jadi teman-teman ya, sebelumnya makasih Mas Rudi. Jadi teman-teman, kalau boleh saya simpulkan nih dari jawaban kedua narasumber kita tentang wawasan kebangsaan itu apa sih? Oke, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang maupun pengetahuan nih yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kita dalam artian bangsa Indonesia ya. Karena dengan adanya wawasan kebangsaan, kita bisa saling menghargai dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang aman, makmur, dan bangsa yang terus berkembang. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya melihat kondisi generasi muda saat ini dengan berkembangnya teknologi dan transparansi informasi nih, di mana kita semua ini saat ini sangat mudah mendapatkan suatu informasi tentang berbagai macam hal. Nah, menurut para narasumber nih, bagaimana kondisi wawasan kebangsaan generasi muda kita pada saat ini? Oke, silakan Mas Singgi. Oke, terima kasih Mbak Disa. Jadi untuk wawasan kebangsaan generasi muda pada saat ini ya Mbak Disa ya. Iya, betul. Untuk wawasan kebangsaan kita perlu mengingat zaman dulu dalam artian zaman masa-masa kemerdekaan. Wawasan kebangsaan lebih seperti perjuangan yang dahulu para pahlawan kita lakukan, lalu seperti arti dari lambang negara dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kan informasi seperti itu sudah sangat mudah untuk dipelajari, diakses di berbagai media informasi yang ada. Jadi kalau kita lihat wawasan kebangsaan pada saat ini bisa kita kaitkan dengan masa milenial, di mana saat ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang itu sangat mudah dengan munculnya media sosial yang ada. Tapi di samping mudahnya informasi dan komunikasi, juga ada sisi buruknya. Contohnya seperti yang lagi viral dan ramai dibicarakan, yaitu seperti tentang flexing. Jadi generasi muda kita gemar memflexing suatu hal atau bahasa kami senang pamer ya. Iya, betul. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk dipamerkan, contohnya seperti flexing barang mewah yang berbranded. Kalau kita lihat dari dua sisi sebenarnya, itu bisa jadi positif atau juga menjadi yang negatif. Nah, untuk positifnya, kita tidak perlu bahas ya Mbak, kan tidak positif. Nah, yang bermasalah ini bagian negatifnya. Dengan ini kita memflexing barang branded, yang mana barang tersebut bukan produk lokal atau produk bangsa kita sendiri, kita malah mempromosikan brand luar
tanpa memikirkan sebenarnya brand lokal pun bagus loh. Tidak kalah dari segi kualitas dengan brand luar negeri. Dan brand lokal pun butuh kekuatan dari masyarakat kita untuk bisa membranding atau memperkenalkan produk tersebut di halayak ramai. Dan seharusnya kita sebagai generasi muda saat ini ya bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan kita dengan lebih mencintai produk dari dalam negeri itu sendiri. Oke, setuju banget sih ya teman-teman sama Mas Singgi. Karena sekarang ini memang lagi viral-viralnya kata atau istilah flexing nih ya. Oke, kalau menurut Mas Rudi sendiri nih Mas, bagaimana Mas? Oke, saya sendiri setuju banget sih sama penjelasan dari Mas Singgi tadi juga. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Mas Singgi tadi tentang produk dalam negeri, dalam perbankan, menurut bank terbaik di Indonesia pada tahun 2002 ini yang menduduki peringkat pertama adalah Bank BCA, kemudian Bank DBS, dan yang ketiga adalah Mandiri. Penilaian tersebut berdasarkan kepuasan umum serta metrik utama seperti kepercayaan, pembiayaan, layanan digital, dan saran keuangan. Nah, dari situ kalau kita lihat berarti pengguna Bank BCA dan DBS lebih banyak dong dari perbandingan bank Mandiri yang merupakan BUMN di negara kita. Ya, seperti itu sih, Mbak. Oh gitu ya Mas ya, jadi secara nggak langsung nih ya, kita ternyata secara nggak langsung kita nih sebagai masyarakat ini lebih senang menggunakan produk luar ya, ketimbang produk dari dalam negeri sendiri. Oke, nah kalau begitu nih Mas, dampaknya apa sih Mas bagi bangsa kita dari isu-isu yang udah dipaparin tadi sama Mas Singgi, sama Mas Rudi, baik dalam segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Silakan Mas Singgi. Kalau dari segi dampak sih ya cukup lumayan ya bagi bangsa kita sendiri tentunya ya. Dengan masalah flexing itu secara ekonomi pun bisa turun karena masyarakat kita lebih memilih membeli dan menggunakan produk asing. Dan dengan adanya flexing itu kan secara tidak langsung kita mempromosikan produk asing, sedangkan produk lokalnya sendiri menjadi tenggelam dan kurang bisa bersaing, yang akhirnya pendapatan pun menjadi menurun. Oh begitu. Gitu, Mbak, ya. Kalau menurut Mas Rudi nih, gimana nih Mas? Kalau menurut saya, selain ekonomi sih, psikisnya jadi kayak kena ya Mbak ya. Cara pandang generasi muda kita menjadi mulai berubah. Akhirnya mereka lebih memilih menggunakan produk luar negeri dengan produk luar negeri. Karena dengan begitu mereka merasa keren gitu Mbak. Nah, dengan mereka merasa keren dan rasa bangga akan Indonesianya itu menjadi berkurang, seakan-akan luntur gitu jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu Mbak. Ya. Selain itu, dengan adanya budaya flexing itu juga bisa jadi muncul berbagai tindakan kriminal. Karena mereka bisa saja jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang mewah tersebut. Yang kita tahu nominalnya pun sangat nggak ada yang murah kan ya kayaknya. Wow. Jadi harga-harga branded itu mesti harganya di atas dari brand-brand lokal kita kayak gitu Mbak. Ya, betul sekali. Memang harga branded itu mahal banget ya. Dan ngeri ya ternyata bisa menimbulkan kriminalitas ya Mas ya, kalau menurut Mas Rudi. Oke, terima kasih para narasumber atas penjelasannya. Nah, sangat membuka pikiran kita nih ya teman-teman terkait wawasan kebangsaan itu sendiri dan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan bagi kita semua. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih contoh-contoh dari dampak kurangnya wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu solusinya gimana ya agar hal-hal tersebut nggak terjadi lagi atau setidaknya mampu kita minimalisir? Silakan Mas Rudi. Oh ya, kalau menurut saya hal-hal tersebut bisa kita atasi dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar Mbak. Kita sebagai bangsa Indonesia untuk meningkatkan rasa bangga dan mengenali lebih dalam tentang bangsa kita bisa dengan cara menggunakan dalam mempromosikan brand-brand lokal kita. Contohnya nih, misalnya kita habis beli sepatu di salah satu brand lokal dan kualitasnya bagus banget. Kita bisa tuh mengapresiasi mereka dengan mempromosikan di sosial media yang kita punya, agar brand tersebut makin dikenal. Selain itu, untuk lingkungan sekitar misalnya nih,
kita bawa pulang, kita membawa keluarga kita ke tempat-tempat wisata dengan tujuan selain liburan, kita juga menunjukkan bahwa Indonesia ini keren loh, dan itu pun kita bisa menunjukkan kita punya alam yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Selain bangga, kita juga harus menjaga apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, nah tuh teman-teman, ingat ya pesannya Mas Rudi. Intinya, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Salah satu cara termudahnya adalah dengan menggunakan produk dari dalam negeri. Nah, kalau menurut Mas Singgi nih Mas, solusi dalam menghadapi krisis wawasan kebangsaan khususnya bagi kita nih selaku ASN. Ya, tentunya kita sebagai ASN, kita kan memberikan pelayanan yang prima. Dalam artian, pelayanan terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat dengan harapan ASN kan sebagai garda terdepan pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat, nih Mbak. Jadi kalau kita memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat, maka akan timbul perasaan percaya dan yakin dengan pemerintah, dan akhirnya masyarakat itu sendiri bangga dengan bangsa kita. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, saya setuju banget nih dengan apa yang dikatakan sama Mas Singgi nih. Jadi, kita sebagai ASN harus bekerja memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin kepada masyarakat. Nah, kita kan sekarang sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan ya, teman-teman. Selain wawasan kebangsaan ini, ada hal yang tidak kalah penting dan juga sangat berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Apa itu? Yaitu kesigapan bela negara. Jadi, menurut para narasumber kita nih, bela negara itu sendiri apa sih? Oke, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, tindakan sekecil apapun itu yang dilakukan seorang warga negara dengan didasari rasa cintanya terhadap lingkungan atau apapun itu, maka orang itu sedang melakukan aksi nyata bela negara. Kira-kira seperti itu, Mbak, pandangan saya. Oke, kalau menurut Mas Singgi sendiri nih, bela negara itu apa sih, Mas? Silakan Mas Singgi. Untuk bela negara atau perilaku dari warga negara yang menjadikannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 1945 dalam menjamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang ada. Ya. Baik, jadi teman-teman, arti bela negara menurut para narasumber kita ini adalah suatu sikap atau perilaku dari masyarakat untuk menjaga negaranya atau bangsanya dari segala macam ancaman yang ada dengan melandaskan ideologi negara tersebut. Nah, tentunya kalau untuk Indonesia, ideologi kita Pancasila dan UUD ya, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Benar gitu ya Mas ya? Sebenarnya kan Masih. wawasan kebangsaan dan bela negara ini sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan ya Mas ya. Nah lalu sebenarnya kenapa sih harus ada bela negara? Mas Rudi, kenapa ya? Silakan Mas Rudi. Mengapa harus ada bela negara ya? Mengapa negara ini harus dibela? Oke, gini Mbak. Negara ini membutuhkan warga negara. Dan warga negara juga membutuhkan negara yang kuat. Jadi negara dan warga negara itu saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Sedangkan warga negara akan merasa aman, nyaman, dan damai serta sejahtera apabila negara kuat. Karena ada jaminan yang melindungi warga negara dari negara lain yang lebih kuat. Negara harus dibela apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Seperti itu.
Oh baik, ternyata begitu ya teman-teman. Jadi kita memang harus membela negara kita gitu ya Mas Rudi ya, karena negara dan rakyatnya itu memiliki simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Nah kalau menurut Mas Singgi sendiri nih Mas, kenapa sih Mas bela negara itu penting? Silakan Mas Singgi. Oke, menurut saya bela negara itu penting ya Mbak, sangat penting. Lebih tepatnya agar tidak terjerumus untuk melakukan kegiatan yang negatif serta kesiapsiagaan bela negara agar menumbuhkan nilai-nilai bela negara. Oleh karena itu, hendaknya setiap warga negara memiliki sikap dan perilaku bela negara seperti sikap disiplin, memiliki jiwa kebersamaan dan solidaritas, yang mana sikap tersebut sangat kita butuhkan untuk menghadapi berbagai ancaman bagi negara kita. Baik itu ancaman secara eksternal maupun secara internal. Karena kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak sehingga sangat rentan untuk terjadi konflik antar suku apabila kita tidak memiliki sikap toleransi dan solidaritas. Siap Mas Ya, Singgi. Jadi kesimpulannya itu menurut Mas Singgi bela negara itu penting ya teman-teman. Nah Mas Rudi, mungkin kan ya pada zaman dahulu di mana negara kita sedang dijajah, itu salah satu sikap bela negara yang secara spontan muncul pada masyarakat kita adalah berpartisipasi melawan penjajah nih. Atau ketika saat zaman kemerdekaan itu kan melalui politik ya, gitu. Nah, tapi kan sekarang nih negara kita ini kan sudah sedang tidak berperang ya dengan negara lain. Jadi bentuk implementasi secara nyata nih dari bela negara itu sendiri yang cocok untuk kondisi saat ini itu seperti apa ya Mas Sudi ya? Oh, ada banyak hal Mbak yang bisa kita lakukan saat ini dalam konteks bela negara. Benar, yang dikatakan sama Mbak Diza bahwa saat ini negara kita sedang tidak berperang secara terbuka dengan negara lain. Tapi negara ini sedang berperang dalam tanda kutip dengan negara lain dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan. Nah, dalam menghadapi perang tersebut, kita sebagai warga negara harus bisa merelakan waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kompetensi diri kita. Jadi, ketika kita sudah selesai SMA misalnya, kita tidak boleh berhenti dan menyerah. Maka kita lanjutkan pendidikan kita demi mengejar ilmu pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu kita dalam memajukan teknologi yang ada di negara kita. Jadi misalnya kalau kita sudah sekolah sampai ke luar negeri, seyukyanya kita harus kembali dan memberikan ilmu dan pengalaman kita kepada negara kita, negara Indonesia. Selain itu, kita juga harus membantu mensukseskan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan supaya masyarakat mampu melewati garis kemiskinan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak tepat waktu misalnya. Karena uang pajak akhirnya akan kembali lagi untuk digunakan bagi rakyat. Selain itu, kita juga harus membeli produk asli, produk Indonesia. Maksudnya, produk yang bukan dari pasar gelap. Karena kan produk seperti itu tidak memiliki bea cukai. Dan lebih sederhananya lagi adalah dengan tidak menonton film bajakan misalnya, ataupun karya yang berbau bajakan. Karena hal itu melecehkan kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa kita, Mbak. Gitu. Oh iya Mbak, bisa. Saya boleh menambahkan dari penjelasan Mas Rudi? Oh tentu boleh Mas, sangat boleh sekali. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Diza. Saya sangat setuju pendapat membayar tepat. Kita juga bisa melihat dari contohnya dari atlet-atlet Indonesia berlaga di dalam ajang kompetensi nasional maupun internasional. Atlet yang memenangkan berbagai kompetisi di tingkat nasional biasanya akan dikirim untuk berlaga di tingkat internasional atau yang lebih tinggi. Hal yang mengharumkan dan membanggakan adalah ketika bendera merah putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya pada saat atlet Indonesia memenangkan pertandingan internasional. Rasa nasionalisme kita menjadi bangkit kembali
Untuk dapat memiliki atlet-atlet yang profesional dan handal tentunya diperlukan pembinaan dan memerlukan pembiayaan. Demikian juga pengiriman para atlet ke luar negeri atau penyelenggaraan berbagai ajang olahraga di dalam negeri yang tentunya membutuhkan pembiayaan. Nah, dari manakah sumber pembiayaan tersebut? Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang salah satu sumber utama dana berasal dari pajak penghasilan, dan sektor pajak ini kan sangat besar ya Mbak ya. Oke, betul sekali Mas Singgi. Nah, teman-teman, kita nih sekarang udah jadi memiliki pandangan ya dan informasi baru nih ya dari para narasumber kita. Oke, kita kan sekarang sudah belajar bareng nih mengenai wawasan kebangsaan, terus bela negara, serta bentuk-bentuk sikap yang relevan dengan kondisi zaman sekarang nih. Nah, teman-teman, sekarang gimana kalau kita membahas tentang isu kontemporer yang akhir-akhir ini sedang menarik perhatian masyarakat luas nih? Salah satunya nih, yang sempat ramai nih kemarin pada penghujung tahun 2021 dan di awal tahun 2022, minyak goreng ini sangat langka. Dan jika pun ada, harganya itu udah sangat meroket banget dan itu bisa sampai 2 kali lipat dari harga semula. Nih contohnya yang awalnya harga minyak 2 liter itu, minyak goreng 2 liter itu 24.000. Nah, itu bisa sampai pada saat itu bisa sampai 50.000 nih. Dan bahkan sampai saat ini pun harga minyak goreng masih relatif tinggi ya. Menurunnya itu hanya berapa nih? Kira-kira 5.000 atau 3.000-an itu dari harga 50.000 itu. Jadi masih sangat tinggi lah kira-kira. Nah, awalnya nih ya, saat kasus minyak goreng ini muncul, mulai naik ke publik, itu kan banyak sekali penyebab atau dugaan-dugaan yang timbul nih dari berbagai sudut pandang. Contohnya, ini salah satunya karena faktor tingginya harga minyak goreng di luar negeri. Sehingga produsen memanfaatkan hal tersebut dan lebih memilih untuk melakukan ekspor daripada menjual di dalam negeri. Dan ada juga isu yang menyebutkan, ada dugaan bahwa terdapat kenaikan harga bahan baku dari minyak goreng itu sendiri, yaitu yaitu kelapa sawit, teman-teman, yang akhirnya mengakibatkan produksi minyak goreng menjadi terhambat. Apalagi ditambah dengan saat itu kan kasus pandemi COVID-19 tuh lumayan lah ya, mulai banyak itu. Nah, namun setelah berjalannya waktu, setelah beberapa bulan, setelah menimbulkan banyak protes nih di masyarakat dan keresahan di masyarakat, akhirnya nih pada bulan Mei, sekitaran bulan Mei, akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan adanya oknum tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil atau CPO ya, dan juga terdapat oknum dari pemerintahan yang ternyata ikut andil dalam mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor atau PE di beberapa perusahaan. Nah, dalam kasus yang sudah saya paparkan tadi, bagaimana ya menurut pandangan Mas Singgi dan Mas Rudi, kenapa hal tersebut bisa terjadi nih? Silakan Mas Singgi bisa menjawab terlebih dahulu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Tisa. Kalau dilihat dari kelangkaan minyak goreng itu sendiri, artinya terjadi ada kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Beberapa jadi penyebab penurunan supply, salah satunya adalah produsen yang mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng dalam negeri. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kenaikan minyak goreng adalah kasus korupsi oleh salah satu lembaga pejabat negara. Sampai banyak oknum-oknum yang mengikuti atau ikut mengendapkan bahan-bahan curah tersebut untuk memperoleh
keuntungan pribadi. Dari situ jelas terlihat masih banyak orang yang masih kurang memahami rasa bela negara atau peduli terhadap sesama. Ya, seperti itu Mbak Tisa. Baik. Nah, kalau menurut pandangan Mas Rudi sendiri nih, bagaimana Mas? Silahkan. Kalau saya sendiri melihat hal ini terjadi karena para pengusaha kita ini untuk saat ini lebih mementingkan keuntungan perusahaan semata dibanding dengan memajukan dan menolong sesama. Seakan-akan kepedulian terhadap sesama saat ini sudah sangat luntur. Jadi setahu saya, minyak yang langka terjadi karena pengusaha lebih memilih menjual bahan tersebut kepada pihak luar dikarenakan tergiur harga yang lebih tinggi ya. Bukan begitu Mbak Diza? Iya, betul nih Padahal Mas. di sisi lain, masyarakat kita kekurangan minyak. Bahkan kabarnya ada beberapa pihak yang dengan sengaja menimbun stok minyak tersebut sehingga minyak di pasaran jadi langka dan mengakibatkan melambungnya harga minyak. Bukankah ini sangat ironis? Ingin meningkatkan kekayaan pribadi atau golongan dengan mengorbankan saudara-saudara kita sendiri. Menarik nih. Jadi sebenarnya dari kasus minyak goreng itu sendiri ada beberapa dugaan ya atau isu kenapa sih hal itu bisa terjadi. Cuman hanya saja bisa kita simpulkan nih ya bahwa penyebab utamanya nih dari kejadian tersebut adalah terdapat beberapa oknum baik itu di pemerintahan atau swasta yang lebih mementingkan ego atau kepentingan pribadi maupun golongan dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat gitu ya. Kira-kira teman-teman dan efek dari sikap tersebut itu ternyata sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat kita. Contohnya kayak para ibu-ibu kebingungan jika harus menggoreng atau memasak, harus memikirkan berkali-kali tentang menu apa ya yang mau disajikan secara minyak goreng itu pada saat itu mahal banget dan gak hanya mahal, langka banget gitu ya. Nah, kalau melihat kembali nih Mas, pada pembahasan kita sebelumnya nih, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh para oknum tersebut itu kan mencerminkan kurangnya wawasan kebangsaan nih, dan kurangnya sikap bela negara. Dan kasus ini adalah contoh nyata yang memperlihatkan pada kita bagaimana dampak yang bisa terjadi apabila kita sebagai masyarakat Indonesia menganggap remeh wawasan kebangsaan dan sikap bela negara itu sendiri. Nah, untuk mencegah kejadian itu terulang kembali nih, Mas Rudi atau Mas Singgi, kira-kira apa nih ya yang harus kita lakukan dan perbuat untuk mencegah hal tersebut atau supaya tindakan korupsi dan suap ini menghilang gitu loh, Mas. Gimana Mas Singgi? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Disa. Jadi untuk mencegah atau tindakan dari korupsi atau suap itu sendiri ya, Iya, betul. perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran pegawai swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi, preventif, deduktif, dan represif. Tindakannya adalah tindakan preventif yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Tentunya kita sebagai ASN harus dapat mana kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, sehingga kita tidak mau mengorbankan kepentingan masyarakat hanya demi materi. Dan kita sebagai masyarakat atau pihak swasta juga harus bijak dalam bertindak dan harus sadar bahwa tindakan suap adalah salah satu pemicu dari tindakan korupsi yang akan merugikan diri kita sendiri selaku masyarakat. Ya, begitu Mbak Disa. Oke, terima kasih Mas Singgi. Jadi, teman-teman, jangan menyuap, intinya tuh ya jangan menyuap dan jangan mau untuk disuap. Begitu ya Mas Singgi ya? Ya, betul Mbak Disa. Baiklah, selanjutnya sekarang kita dengerin pendapat dari Mas Rudi nih. Gimana Mas Rudi, silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Diza. Ya,
korupsi dan suap. Korupsi dan suap emang dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Namun, kita harus sadari bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi itu harus lahir dari kesadaran kita sendiri. Contohnya, dimulai dari langkah kecil dengan tidak membuang-buang waktu saat mengerjakan tugas kantor misalnya, atau berangkat telat ke kantor. Karena hal-hal kecil yang diremehkan ini akan menjadi awal tumbuhnya benih-benih kecurangan yang besar. Kadang, sebagian besar dari kita melihat kasus korupsi seperti menonton infotainment. Kita tidak merasa terdampak langsung. Negara aja yang dirugikan, bukan kita. Ini yang menjadi korupsi semakin menjadi. Karena tidak setiap orang peduli, kalau mau bebas korupsi, mari kita mulai peduli. Dan korupsi bisa terjadi karena minimnya wawasan kebangsaan terhadap suatu individu. Jadi, hal ini sebagai pembelajaran ya bagi generasi muda bahwa big no untuk korupsi dan suap. Dan mari kita memperluas ilmu dan membuka cara pandang kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat apa? Yaitu dengan menambah dan memperkaya wawasan kebangsaan kita, menambah rasa cinta kepada tanah air kita, serta melakukan apa yang sudah pendahulu kita lakukan, yaitu membela negara kita dengan cara-cara yang kita miliki. Intinya, yaitu untuk negara supaya menjadi lebih baik lagi. Begitu Mbak Diza. Oke, terima kasih banyak Mas Rudi. Jadi teman-teman, kita jauhi korupsi dan suap ya. Mulai dari hal-hal kecil demi negara yang lebih baik. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Dan jangan lupa nih untuk terus menambah wawasan kebangsaan dan memperbanyak aksi bela negara kita. Gitu ya, para narasumber. Ya, Mbak. Nah, teman-teman, tanpa terasa nih kita udah lama nih ya berbincang-bincang bareng sama narasumber kita nih ya. Dan banyak sekali informasi yang kita dapat nih dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang dan opini yang kita dapatkan dari para narasumber kita nih khususnya mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan salah satu contoh isu kontemporer tadi ya. Nah, teman-teman semuanya, dengan adanya podcast ini nih kami di sini berharap dapat menumbuhkan dan membuka lagi nih wawasan kebangsaan dan memunculkan lagi nih sikap bela negara bagi kaum muda-mudi, baik juga di lingkungan kita ya Mas ya sebagai ASN, karena hal itu adalah hal yang dapat membantu kita dan bangsa kita untuk tetap eksis dan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang stabil dan sejahtera. Sehingga kita mampu menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman yang akan datang. Jadi, teman-teman, untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa yang akan datang nih ya, kita harus terus belajar nih. Harus terus belajar untuk memperbaiki diri, supaya bangsa kita ini nanti terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, bangsa kita tidak lagi tuh kena penjajah pada era yang modern ini ya. Begitu teman-teman. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para narasumber kita, kepada Mas Rudi. Terima kasih Mas Rudi. Mbak. Ya. Mas Singgi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam podcast ini. Terima kasih banyak. Dan sama-sama Mbak Tisa. Ya, semoga kita ada kesempatan lagi ya untuk berbincang-bincang lagi di podcast bincang-bincang ini gitu ya. Ya, bisa. Baik, ya udah kalau begitu kita sudahi pertemuan kita ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Ya.